Hai, materi kali ini tentang bagaimana membuat berita. Jadi di sini kita akan login. Ini bisa login sebagai super admin atau juga sebagai admin. Ini untuk berita. Sekarang kalian buat tabel berita. Jadi kalian masuk di database studi kasus. Kita tambahkan tabel baru. Tabel underscore berita. Dan untuk number of column-nya itu ada 5. Yang pertama itu adalah ID underscore berita. Kemudian jangan lupa checklist auto increment. Berikutnya judul, isi, kemudian tanggal, publish. Ini kurang satu ya, jadi kalian tambahkan satu di sini, pilih go. Kemudian sampul. Untuk judul varchar 255. Kemudian untuk isi berita, ini kalian pakai teks ya, supaya isinya bisa lebih banyak. Kalau tanggal kalian pilih date. Untuk publish ini integer saja, sampul varchar 255. Kemudian pilih save. Sekarang kita kembali ke berita, kita buat halaman berita. Kalian kembali ke codingannya. Ini sudah ada berita ya, tapi supaya lebih mempermudah, ini kalian delete. Kemudian kalian copy dari prodi, copy, kemudian di paste, copy, Ctrl V, kemudian rename ya, jadi berita. Dan kita edit pelan-pelan mulai dari halaman index. Ini saya close sidebarnya, Ctrl B. Kemudian kita scroll dari atas ya. Ini prodi kita ganti jadi berita. Nama tabelnya juga berita, ID berita. Judul berita. Kita scroll ke bawah, ALTZ ya. Ini kemudian ALTZ, admin, berita, kemudian tambah. Kita scroll lagi. Ini kita ganti yang pertama tanggal, kemudian judul, dan publish. Ini masih kurang 2 ya, yaitu sampul dan isi. Nanti kita buat sebuah tampilan baru untuk menampilkan sampul dan isi. Ini jangan dicetak di tabel karena untuk isi itu dia datanya banyak. Jadi kalian nanti buat halaman baru ya. Ini berita, kemudian tanggal, kemudian judul, dan publish. Nanti publishnya kalau sama dengan 1, ini ya sama seperti super admin ya. Kalau sama dengan 1, ini publishnya adalah yes. Selain daripada itu, publishnya adalah no. Nah, save. Kita scroll lagi, bisa perkecil dulu ya. Admin berita, ID berita. Ini juga ID berita ya. Ini admin berita. Scroll lagi, sudah tidak ada, bisa di save. Kemudian kita refresh halamannya. Index line 33, kita cari ya line 33. Oh ini ya, ini salah ketik, seharusnya berita. Save. Kita refresh kembali ya, sudah tidak ada lagi yang error. Sekarang tinggal kita klik tombol tambah. Kita akan edit halaman ini, kita sesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di dalam database. Kita buka lagi sidebarnya, Ctrl B. Kemudian kalian cari sini ya untuk tambah.
kita tutup lagi sidebarnya, Ctrl B. Kita edit pelan-pelan, ini jadi tambah Berita. Scroll, ini bukan prodi tapi ini adalah judul ya, kita blok, kita ubah jadi judul. Kalau judul biasanya dia panjang, jadi kita ambil semua jumlah kolom, yaitu 12. Alt Z, kontrol kurang, ini adalah tanggal. Kalau tanggal, inputannya itu tipe date. Berikutnya itu adalah publish ya, apakah dipublish atau tidak. Ini kalian bisa copy dari halaman user, kemudian tambah. Kita scroll, ya cari ini ya. Ini bisa kalian copy, kita close lagi, kita paste di sini. Tapi untuk profil kalian blok, kita ganti menjadi publish. Jangan lupa kalau judul dia huruf besar. Ini bisa saja tidak kita butuhkan. Kalau 1 berarti dia yes, kalau 2 berarti no. Save. Selanjutnya ini adalah isi berita. Isi ya. Nah ini isi. Kemudian ini bisa di save, kita refresh. Ini terlalu tidak full ya, jadi harusnya call md 6 ya. 6, ini juga 6. Save dan refresh. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, ini untuk isi berita. Ini teks arraynya kurang bagus. Kalau kalian mau teks arraynya itu seperti di Microsoft Word ya, yang ada rata kiri kanan, kemudian bisa membuat nomor urut, itu kita pakai plugins, namanya itu adalah CK Editor. Nah ini ya, CK Editor, supaya tampilan teks area kita tuh lebih menarik, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini sudah saya download, dia ada di assets, plugin, kemudian CK Editor. Jadi yang kalian panggil itu yang ini ya, ckeditor.js. Kita panggil filenya, kalian ke templates, kemudian kita, karena dia JavaScript, kita panggil di footer. Kalian scroll paling bawah, alt shift bawah ya, kita panggil filenya assets, plugins, ckeditor, kemudian slash ckeditor.js. Jadi assets, plugins, ckeditor.js. Kemudian bisa di save, kalian kembali ke tambah. Di sini tinggal kalian tambahkan kelas namanya CK Editor dan save. Kemudian kita refresh. Ya ini sudah berubah ya untuk teks area. Ini kalau kalian ketik ya, sambil dulu loren. Ini misalkan saya copy, kita paste ke sini. Ini tidak ke rata kiri kanan ya, atau bukan justify. Jadi kalau mau rata kiri kanan tinggal diklik. Kalau kalian mau buat list, ini tinggal kalian pilih list ini ya. Ini kalau di enter dia akan membuat seperti di Microsoft Word untuk nomor 2. Jadi itu fungsinya CK Editor. Kemudian di bawahnya kita akan tambah sampul. Jadi ini kita copy ya, yang ini ya, kalian copy. Kemudian kita paste di bawah sini, Ctrl B, Ctrl Save, Ctrl V ya. Kalian tutup ini folder, kita tutup lagi sidebarnya, Ctrl B. Ini kita ganti jadi sampul dan save. Kalau tipenya jangan date tapi tipe file. Kita refresh. Ya ini sudah bisa mengupload file.
ini huruf besar. Kemudian jangan lupa di sini kalian kasih keterangan, yaitu tipe file apa saja yang bisa di-upload, PNG, JPG, yang terakhir adalah JPEG. Kemudian jangan lupa juga informasikan berapa maksimum size dari file yang bisa di-upload, yaitu 500 KB. Kemudian di save, kita refresh. Ini ya, jadi user tahu tipe file apa saja yang bisa diupload, kemudian max size dari atau ukuran maksimum dari file yang bisa diupload. Berikutnya ini formnya tidak biasa karena ada input tipe file. Kalau pakai input tipe file, untuk formnya kalian harus tambahkan type multipart form data. Kalau kalian tidak tambahkan ini, nanti form ini dia tidak akan bisa mengirimkan file. Kalau save, sekarang kalau di input datanya dan dikirim, nanti dia akan arahkan ke halaman function tambah ya. Nah, di sini. Jadi kita edit lagi pelan-pelan untuk function tambah. Ya, kita close dulu setbarnya, Ctrl B. Selanjutnya kita edit. Ini harus sesuai ya dengan name pada form dan juga sesuai dengan database kita ya, yaitu tabel berita. Jadi yang pertama itu ada judul, kemudian isi, berikutnya tanggal, dan ini kurang satu alt shift bawah, yaitu adalah publish. Ini kita edit judulnya jadi tabel berita, kita ganti ini jadi judul, kemudian isi, tanggal, dan yang terakhir itu adalah publish. Ini bukan admin prodi tapi admin berita. Kemudian save. Kemudian ini masih kurang satu ya, yaitu sampul. Kalau inputan selain tipe file ya, ini tipe file, dia akan ditangkap dengan namanya $_post. Ini kenapa dia berubah jadi $_data, dollar data ya, karena kita kirim parameternya dan ditangkap menjadi parameter baru, yaitu dollar data. Kemudian kalau untuk file, ini kita coba vardam ya, apa isinya dari $_file, $_files. Kemudian ini jangan lupa matikan programnya ya, yaitu dengan menggunakan die, supaya program selanjutnya itu tidak dijalankan. Kita coba upload datanya ya. Ini ketik saja, isi dulu data random dan kita upload filenya. Submit ya, ini ya. Ini isinya dari $_files. Jadi ada name-nya ya, name-nya itu adalah nama filenya. Ini juga sama ya, path. Kemudian ini tipe filenya yaitu JPG. Kemudian temp name. Kalau temp name ini adalah tempat penyimpanan sementara ya. Ini errornya ini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini untuk size, ini adalah berapa besar size dari, atau berapa besar ukuran filenya ya. Jadi ini adalah yang akan kita butuhkan untuk melakukan verifikasi. Kita kembali ke codingannya. Jadi di sini kita akan periksa dulu if jika $error tidak sama dengan 0,
berarti filenya itu gagal di upload ya. Jadi kalian copy ini, file gagal di upload, save. Oh ini saya lupa ya, kita harus ambil dulu ini ya, errornya. Jadi errornya kita tampung dulu, error sama dengan dollar underscore huruf besar ya, files, kemudian nama name-nya ya, name-nya apa, name-nya itu adalah sampul, kemudian errornya ya, ini sesuai dengan name di sini, error. Kalau filenya berhasil diupload, berarti errornya sama dengan 0. Selain daripada itu, berarti filenya gagal di upload. Makanya di sini kita periksa apakah errornya tidak sama dengan 0. Kalau nilainya 1, berarti file gagal di upload. Kemudian kita tampung dulu data-data yang kita butuhkan. Berikutnya itu adalah name. Name itu adalah nama filenya ya, yang ini nama filenya, error name, kemudian size ya, atau ukurannya. Size itu yang ini ya. Kemudian yang terakhir itu adalah temp name atau tempat penyimpanan sementara, itu yang ini, save. Kemudian kita akan periksa. Yang pertama, verifikasi tipe file yang diizinkan, Kemudian untuk tipe filenya, yang pertama kita tampung dulu dalam sebuah variabel $type underscore file, itu diisi dengan nama tipe file ya, yang kita izinkan untuk diupload ke dalam aplikasi kita, yaitu adalah, coba kita lihat kembali ke aplikasinya ya, ini ya, PNG, JPG, dan JPG. Jadi di sini kalian tulis PNG, JPG. Oh ini harus dalam tanda kutip ya. Dan yang ketiga itu adalah JPEG. Dan titik koma. Berikutnya coba lihat ini ya. Ini saya potong dulu ya. Ini saya lupa kembalikan die-nya ya, supaya kalian lihat. Vardam $_files titik koma enter die. Ini kita potong kembali ya, ini ya. Nama file ini kita harus pisahkan dengan ekstensinya, karena yang akan kita periksa itu adalah ekstensi filenya. Jadi ini kita harus merubah dia menjadi sebuah array, karena ini adalah string. Untuk merubah namanya menjadi array, jadi ini merubah file menjadi array. Kita tampungnya, namanya itu type name. Kita buat sebuah variabel baru, type underscore name sama dengan, untuk merubah sebuah string menjadi array itu gunakan function namanya explode. Yang pertama itu parameter pemisahnya apa ya, ini kita lihat ya, yang dipisahkan dengan tanda titik ya.
Jadi di sini parameternya pemisahnya apa atau key-nya apa. Kemudian yang kedua adalah nama stringnya, yaitu $name, titik koma, save. Kemudian ini biasanya ini kebetulan nama filenya ini titiknya cuman satu ya, karena jangan sampai ada nama file yang titiknya 2 atau 3. Misalkan nama filenya seperti ini, image titik 1 titik jpg, ya ini titiknya ada 2 ya, jadi kita harus mengambil titik yang terakhir. Untuk mengambil titik yang terakhir, ini kalian copy saja ya, alt shift bawah, ini kalian pisah ya pakai str to lower ya. Ini kita rubah temp name nya atau tipe filenya itu menjadi huruf kecil ya. Kenapa? Karena biasanya ada extension yang huruf besar ya, jpg dan juga jpg. Ini kalau kita periksa, dia adalah dua hal yang berbeda. Makanya kalau tipe filenya itu dia huruf besar, kita rubah dulu jadi huruf kecil. Jadi semua tipe file yang diupload itu akan berubah menjadi huruf kecil. Kemudian setelah berubah menjadi huruf kecil, kita akan ambil yang paling terakhir ya. Seperti yang saya bilang ya, ini kalau dirubah menjadi array, ini array pertama, ini array kedua, dan ini array yang ketiga. Jadi untuk mengambil array yang terakhir, itu kalian gunakan function namanya n dari tipe name yang sudah tadi kita rubah ya. Kemudian save. Ini mengambil tipe file ya dari index array yang terakhir. Kalau sudah kita ambil, sekarang kita periksa ya. Ini verifikasi extensionnya, extension atau tipe file ya, verifikasi tipe file. Oh ini bukan verifikasi ya, ini kita ganti dulu data di komentarnya. Ini tipe file yang diizinkan, ini verifikasi tipe file yang diizinkan. Jadi kita periksa ya, if kita buat kondisi if kita gunakan untuk mengecek sebuah data ada di dalam array atau tidak, kita menggunakan function namanya in array. Yang pertama itu parameternya tipe name nya apa, kemudian yang kedua adalah tipe file atau array-nya ya. Jadi di sini kita akan cek apakah tipe file yang diupload ada tidak ekstensinya sesuai dengan yang kita izinkan. Jadi misalkan user mengupload JPG huruf besar atau huruf kecil, dia akan cari di dalam array yang kita izinkan ya. Kalau ada, ini kita balik logikanya ya. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, kita tampilkan error. Ini bukan file gagal diupload, tapi tipe file tidak diizinkan. Jadi kita ulangi lagi ya. Ini misalkan user upload ekstensinya misalkan docx ya, ini file dokumen. Kalau dia upload file docx, dia akan masuk ke sini menggantikan ini ya, docx. Kemudian dia akan cari apakah docx ini ada di dalam array ini atau tidak. Karena tidak ada, maka script ini akan jalan. Tapi kalau yang diupload user adalah png, otomatis dia ada di dalam file ini, maka dia akan keluar dari if. Ini verifikasi tipe file yang diizinkan. Berikutnya tuh kita verifikasi lagi ukuran file. Jadi verifikasi ukuran file. Kemudian kalau kalian lihat ini ya,
Ini mana nih? Ini dia ukurannya dalam bit. Ini center. Kemudian if jika dollar size nya ya, kita ambil dari sini dollar size. Jika dollar size lebih besar dari ini, kita lihat berapa ekstensinya. Oh, ini 500 kilobyte ya. Ini kalau 1000 dia 1 MB ya. Bukan 1000 ya, tapi 1 juta ya. Kalau 1 nolnya 3, 123, 123, ini sama dengan 1 MB. Jadi kalau 500 berarti ini harus 500. Ini nolnya lebih ya. Jadi ini 500.000. Jadi jika size-nya lebih dari 500 MB, ini berapa ya? Oh ya, 500 kilobyte ya. Kita munculkan lagi errornya. Kita namakan saja ukuran file terlalu besar. Kemudian save. Berikutnya kita harus buat nama baru ya, karena jangan sampai user mengupload nama gambar yang sama. Kalau dia upload gambar yang sama, itu sama saja seperti kalian ya. Kalau copy file dengan nama yang sama, otomatis yang satu itu akan terhapus, itu akan ditimpa. Jadi ini kita buat nama file baru. Jadi kita tambahkan dalam sebuah variabel dollar new name sama dengan ini, kalian boleh gunakan apa saja. Kita gunakan saja time ya. Kita panggil fungsi time dari PHP. Ini dia akan mencetak detik pada saat ini ya. Kita gabung dengan tanda titik ya. Misalkan ini akan cetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini tergantung berapa time pada saat ini ya. Nanti digabung dengan tanda titik, kemudian digabung dengan tipe name tadi ya, ini yang tadi kita ambil. Jadi kalau di sini JPG, nanti dia akan cetak juga JPG. Kalau PNG, dia akan cetak juga PNG. Ini saya rubah kembali menjadi time, kemudian di save. Kemudian selanjutnya file yang tadi sudah diupload kita harus pindahkan, karena kalau temp ya, ini temp name itu penyimpanan sementara di browser. Jadi kita pindahkan file ke folder yang folder pada aplikasi kita ya. Untuk memindahkan file, kalian panggil fungsi PHP yaitu move uploaded file. Kemudian kalian mau simpan dulu filenya di mana ya. Jadi kita akan buat sebuah folder baru ya. Ctrl B, aset, ini saya close semua. Kita akan buat folder baru di sini yaitu uploads. Setelah folder yang dibuat, kita kembali ke codingannya. Jadi yang pertama untuk move upload file, kita panggil dulu nama filenya ya. Bukan nama filenya, saya salah. Kita panggil dulu tempat penyimpanan sementara tadi yang ada di browser ya. Itu temp name. Kita pindahkan ke assets slash, kemudian kita gabungkan dengan nama filenya ya. Jangan lupa ini pakai titik koma.
Tapi ini kalian, oh ini pakai upload ya, asset uploads slash nama file. Kemudian ini kita perhatikan ya, saat ini kita berada di dalam folder berita ini ya, di function tambah ya. Jadi ini kalian harus keluar dulu satu kali supaya dia berada di folder admin. Keluar dulu karena kita sudah masih berada di folder admin, jadi kita harus keluar lagi satu kali, slash keluar, baru kita bisa masuk ke folder assets uploads. Ini sudah bisa di save. Jadi ini saya komentar ya, dari atas ini bisa dihapus kembali. 1 2 3 4 5, ini adalah upload file. Kita jangan lupa kita tutup ya. Nah, kita tutup di sini, and upload file. Kemudian jangan lupa ya, di sini kita harus kirim nama filenya ya. Jadi nama file itu yang tadi nih, new name. New name, jangan lupa koma. So, ini kalian tambahkannya supaya ukurannya lebih sedikit dari 500. Ini 520 kilobyte. Save, kita periksa kembali. Sekarang kita coba ya, ini saya refresh, kita coba isi datanya, judul, kemudian tanggal, publishnya yes, ini kita isi lorem ya. Kita copy loremnya, kita upload dulu filenya ya. Jadi yang pertama akan kita upload file yang tidak diizinkan ya. Kita upload ini file docx, kemudian submit. Ya, ini error, data gagal ditambahkan. Ya, ini errornya seharusnya tidak boleh data gagal ditambahkan, tapi seharusnya errornya yang ini ya, file gagal bukan file gagal diupload ya, tapi yang ini, tipe file tidak diizinkan. Ini saya Ctrl B. Ini ini kita salah namakan sessionnya ya. Ini bukan gagal, tapi nama sessionnya itu error. Save, ini kalian copy, ini juga harusnya error, ini juga error. Ya, di sini baru nama sessionnya gagal. Kemudian kalian save, kita coba kembali, kita input beritanya. Ini kita refresh dulu ya, masukkan tanggal, kemudian masukkan isi berita, upload file kembali, dan submit. Nah, ini ya, sudah muncul tipe file tidak ini salah ketik, kita ganti ya, tipe file tidak diizinkan, kemudian di save. Sekarang kita coba error yang kedua, kalau ukuran filenya terlalu besar. Jadi kalian cari gambar kalian yang ukurannya lebih dari 500 kilobyte. Ini kita refresh kembali, kita upload lagi datanya. Ini kita isi dulu data random karena masih uji coba ya. Kalian cari gambar yang ukurannya besar ya. Dan ini ukurannya 1 MB, seharusnya ini tidak boleh bisa di-upload ya. Meskipun dia JPG, tapi karena ukuran 1 MB dia harus gagal. Ya, ini ya, sudah gagal, ukuran file terlalu besar. Jadi errornya sudah muncul. Sekarang kita coba kalau semuanya betul ya, seharusnya datanya masuk. Kita isi judulnya, kita
kita input tanggal, input isi berita. Yang terakhir kita cari file ya, yang ukuran kecil. Ya, ini 172 kilobyte. Open, kemudian di submit. Oh, ini ada error ya, line 54 ya. Ctrl B. Ini filenya sudah berhasil di upload ya, cuman karena error makanya datanya tidak terkirim ke dalam database. Dan ini kalau kalian mau lihat yang dicetak oleh time ya, yang ini ya, time ini dia akan mencetak sekarang itu detik keberapa digabung dengan tipe filenya ya. Makanya ini hasilnya seperti ini. Kita cari dulu errornya di line 54. Ini tidak ada error. Kalau tidak ada error biasanya dia errornya di script sebelumnya ya. Kita cari di sini tabel berita, judul, isi, tanggal, new name. Oh, ini ya, publish. Ini kurang tanda kutip satu ya. Kemudian di save. Dan ini kalian hapus dulu filenya, karena ini datanya tidak masuk ke dalam database. Jadi kita hapus. Ini kita refresh kembali. Ya, kita isi yang betul ya. Judul, kemudian tanggal, isi berita, dan kalian upload filenya ya. Submit. Ya, data berhasil dikirim. Ada tanggal, judul, dan juga publish. Ini publishnya publish sama dengan 1, yes. Ini no. Tambah, kita lihat publish sama dengan 1, yes. Ini kenapa dia tercetak no? Tabel berita. Oh, ini kita salah kirim publish ya. Ctrl B, kalian scroll ke atas. Ini terbalik ya, seharusnya publish dulu baru sampul. Kita kembali ke function tambah ya. Ya, ini sampul ya. Jadi ini kalian cut, atau ini saya kita cut ya. Kita cut ini, kita pindahkan ke sini. Jangan lupa pakai tanda koma, dan jangan lupa hapus tanda koma di belakangnya ya. Save. Ini kalian pilih operation, kemudian pilih empty truncat. Ini bedanya antara dua ini ya. Kalau delete, datanya terhapus, tapi urutan ID pada database itu terus bertambah. Kalau empty truncat, datanya terhapus, kemudian urutan ID pada database itu dia dimulai dari 1. Jangan lupa juga hapus filenya ya, file fotonya. Kemudian kita refresh, kita tambah kembali data baru. Kita isi lagi datanya, tanggal, isi berita, kemudian upload file gambar ya, simpan. Ya, ini sudah betul ya. Ini urutannya sudah sesuai, dan kalau kita cek database-nya, ya ini juga sudah sesuai. Ini tadi gara-gara terbalik di bagian sini ya. Ya, berikutnya kita akan buat tombol hapus ini berfungsi ya. Karena ubah itu agak panjang, kita buat dulu tombol hapus. Kalau hapus, seharusnya file ini juga ikut terhapus ya. Jadi kita edit di bagian hapus. Ini kalau di indeks kita periksa LTZ. Ini bukan prod ya. Oh, ini saya salah buka ya. Di sini seharusnya LTZ admin berita hapus. Ini sudah betul. Tinggal kalian ke berita hapus titik php. Terlebih ya, di sini ada beberapa yang harus kita perbaiki. Jadi di sini
ID prodi ini bukan ID prodi, jadi semua prodi kalian blok ya. Kalian blok prodinya, kita rubah menjadi berita, kemudian save. Sebelum kita delete datanya ya, kita harus bisa mengambil data beritanya. Kenapa? Karena kita butuh ini ya, nama filenya. Karena kita harus menghapus filenya. Karena kalau kita hapus saja datanya, filenya tidak akan ikut terhapus. Jadi kalian bisa copy dari indeks ya, Ctrl B, ke indeks, scroll ke atas, kita copy saja ini ya supaya lebih cepat. Ini kalian copy, kembali ke hapus. Sebelum dihapus, kita ambil dulu data berita. Saya close sidebarnya, Ctrl B, jadi select bintang from tabel berita, ini pakai where ya, where ID berita itu sama dengan ID berita. Kemudian jangan lupa tambahkan indeksnya, itu indeks ke 0 karena hanya satu data ya. Kemudian save. Setelah datanya berhasil diambil, kemudian kita hapus data berita. Sekarang tinggal kita hapus filenya. Untuk hapus file, kalian pakai namanya unlink. Kemudian kita cari filenya ya. Kita ada di hapus.php. Kalian keluar dulu satu kali, titik slash. Jadi kalian keluar, kalian sudah ada di folder admin. Kita harus keluar lagi, titik slash, baru masuk ke folder assets slash uploads slash, kita tambahkan dengan nama filenya ya, yaitu sampel. Jangan lupa titik komanya ya. Kemudian save. Jadi kalau saya hapus, file ini seharusnya ikut terhapus. Kita coba ya, refresh, hapus, yes, datanya berhasil dihapus, filenya juga berhasil dihapus. Jadi sekian dulu untuk materi kali ini, dan terima kasih.